Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Irwan Darmansyah dan teman saya Tania Aristananda. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana manajemen pengadaan sumber daya manusia di perusahaan PT Tarigan Jaya Property. Baik, di sini kami akan membahas mulai dari proses pengadaan, analisis jabatan dan perencanaan, perekrutan dan seleksi, kemudian ada orientasi jabatan dan penempatannya. Kemudian terakhir kami akan bahas mengenai PHK di perusahaan PT Tarigan Jaya. Untuk itu teman-teman dapat menyimak video dari kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Nama perusahaan ini sendiri yaitu PT Tarigan Jaya Property. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2013 dengan pemiliknya yaitu Bapak Taufik Rivaldi Tarigan. Jenis usahanya yaitu properti dan bahan bangunan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Helvetia Bypass nomor 114. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang sebagian posisi pentingnya dipegang oleh anggota keluarga. Perusahaan ini juga menjual berbagai bahan bangunan seperti semen, pasir, batako, dan sekop ataupun paku lainnya. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga kategori Family Business Enterprise, di mana posisi terpenting di perusahaan ini dipegang oleh anggota keluarga. Dapat dilihat di struktur organisasi ini, yaitu pemimpinnya Bapak Taufik Rivaldi, di bagian keuangannya ada Ibu Yusni Tarigan, kemudian di bagian pengawasannya ada Bapak Vito, di bagian SDM-nya ada Bapak Rian. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2013 dengan pendirinya itu Bapak Antoni Tarigan. Pada tahun 2013 sampai 2015 yang dikelola oleh Bapak Antoni Tarigan ini hanya menjual alat perkakas bangunan saja. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan 2019 Pak Antoni menjual alat perkakas dan bahan bangunan. Kemudian pada tahun 2019 kepemimpinannya digantikan oleh putranya yaitu Bapak Taufik Rivaldi Tarigan. Sampai sekarang perusahaan ini semakin maju dengan membuat properti yaitu perumahan di daerah Kampung Lalang. Nama saya Tania Aristananda. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang analisis jabatan dan perencanaan SDM. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan pada PT Tarigan Jaya ini tidak menggunakan prosedur terkhusus untuk analisis jabatannya. Mereka tidak menentukan jenjang pendidikan karyawan yang ingin bekerja. Mereka hanya menganalisis jabatan apa saja yang diperlukan di PT Tarigan Jaya. PT Tarigan Jaya memerlukan pekerja yang baik dan tidak teledor. Selanjutnya ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM pada PT Tarigan Jaya tidak menggunakan juga spesifik tertentu atau khusus, tapi mereka menggunakan karyawan yang kerjanya nyata dan jujur. Selanjutnya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen pada PT Tarigan Jaya itu masih menggunakan teknik secara manual, yaitu dari mulut ke mulut. Mereka tidak menggunakan media seperti media cetak atau media online. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi ini pada PT Tarigan Jaya itu yang dibutuhkan karyawannya yang jujur dan bekerja dengan baik, yang sehat secara fisik dan rohani, karena di sini lebih banyak dibutuhkan bekerja di lapangan. Selanjutnya ada orientasi dan penempatan. Orientasi pada PT Tarigan Jaya itu bekerja sama dengan karyawan yang lama. PT Tarigan Jaya mengarahkan karyawan yang lama untuk mengajarkan atau mengarahkan karyawan yang baru bagaimana sistem kerja di PT Tarigan Jaya tersebut. Karena dari itu sosialisasi mereka terjalin dan kerjasama antar karyawan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya ada penempatan. Penempatan karyawan pada PT Tarigan Jaya ini itu hanya ada 4 posisi. Posisi pertama itu pekerja toko yang biasanya melayani pembeli seperti paku-pakuan atau alat bangunan. Yang kedua ada supir dan yang ketiga ada kernet. Biasanya mereka ini mengantarkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, batu bata, dan lainnya
itu ke tempat tujuan yang konsumen inginkan. Yang keempat, ada pekerja kasar atau pekerja lapangan. Karena di PT Tarigan Jaya ini sedang membuat proyek, yaitu proyek perumahan. Nah, pekerja kasar inilah yang dibutuhkan lebih banyak di PT Tarigan Jaya tersebut. Dan terakhir, ada pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK. Di PT Tarigan Jaya belum pernah terjadinya PHK sama sekali, karena karyawan yang baru ataupun lama itu bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan dari perusahaan PT Tarigan Jaya tersebut, sehingga belum ada pemecatan sama sekali di PT Tarigan Jaya. Dari penjelasan yang kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa perusahaan PT Tarigan Jaya ini merupakan perusahaan keluarga yang sebagian posisi pentingnya dipegang oleh anggota terdekat. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan SDM tersebut terbilang masih minim, mulai dari proses rekrutmen, seleksi, dan PHK. Akibatnya, sering dijumpai kekeliruan dalam proses keuangan, produksi, dan pemasaran. Hal ini karena yang terbatas. Tidak menutup kemungkinan bahwa SDM yang mengisi posisi penting tidak terlalu menguasai bidangnya karena mereka anggota keluarga tersebut. Kami menyarankan kepada PT Tarigan Jaya agar membuat pengadaan SDM secara baik dan tepat, sehingga dapat memperoleh kualitas perusahaan dan meningkatkan produktivitas perusahaan, serta visi dan misi SDM-nya harus jalan dengan visi dan misi perusahaan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.